18. Keberangkatan dan kembali. Setelah berpisah selama 3 tahun, teman-teman kami yang terputus dari Moskow oleh pertempuran selama Perang Saudara kembali pulang. Memerlukan beberapa waktu lamanya untuk menyatukan keterceraian tersebut dan menciptakan suatu teamwork yang telah menjadi wataknya selama ini. Kami bekerja dalam kondisi-kondisi yang sama sekali tidak favorable karena badai revolusioner dalam teater berada pada titik yang paling terpuruk dan sikap bermusuhan yang tampak terhadap teater kami. Bukan dari pihak pemerintahan yang melindungi kami, tetapi dari pihak kiri yang ekstrim dari generasi yang lebih muda di pentas. Di antara mereka terdapat orang-orang baru dengan tuntutan-tuntutan baru, cita-cita, mimpi-mimpi orang yang berbakat tapi tidak sabar dan berpuas diri. Lagi-lagi, seperti pada zaman kami dulu, orang-orang tua dianggap kuno dan ketidakwenangan mereka adalah karena sudah kuno saja, dan yang baru adalah bagus karena kebaruannya saja. Tugas yang diemban oleh teater kami selama beberapa waktu membuktikan bahwa adalah sangat sulit bagi seni pentas yang lamban dan melempem. Sekali lagi, seperti biasanya dalam kasus-kasus seperti itu, mengikuti di belakang seni-seni yang lain dan bergegas menangkap dan mencapai mereka yang telah melangkah jauh seperti itu, menyebabkan seni pentas dipaksa untuk lompat. Dan oleh sebab itu, kehilangan langkah-langkah yang penting dalam perkembangan, sesuatu yang diperlukan dalam pertumbuhan yang normal dari seorang seniman. Kita tidak dapat melompat begitu saja tanpa sesuatu akibat ketika langkah-langkah ini menuntun kita secara berangsur-angsur dan wajar menuju kesenian. Langkah-langkah itu merupakan suatu pengulangan yang seksama dan tepat, tetapi dalam skala yang lebih besar. Seperti yang terjadi selama tahun-tahun pertama Moskow Art Theater ketika kami berjalan di tengah-tengah revolusi yang sedang bergejolak yang mendorong ke fase perkembangan dari serangkaian langkah-langkah yang tak berakhir. Namun demikian terdapat sesuatu perbedaan yang esensial. Pada masa kami, takdir mengirim Anton Chekhov pada kami yang melukiskan suatu gambaran yang ekspresif tentang kehidupan zamannya. Tragedi revolusi teater dewasa ini yang lebih besar dalam skupnya dan lebih rumit atau lebih kompleks adalah karena para penulis lakonnya sampai sekarang belum lagi lahir. Dan hal itu dirasakan ketika ciptaan-ciptaan yang bersifat kolektif dimulai dengan para penulis lakon itu. Tanpa dia, para aktor dan sutradara tak dapat berbuat apa-apa. Tampaknya hal itu merupakan sesuatu yang tak mau diperhitungkan oleh para inovator yang revolusioner itu. Dan adalah wajar bila hal itu menuju ke banyak kesalahan dan salah pengertian yang melarang kesenian ke jalan yang palsu yang berada di luarnya. Jika ada sebuah lakon yang secara jujur ingin menggambarkan jiwa dan kehidupan orang modern, apakah itu bersifat impresionistis, realistis, atau futuristik dalam bentuknya, maka para aktor, sutradara, dan penonton akan melompat padanya dan mencari jalan terbaik untuk mewujudkannya demi jagat batiniahnya. Jagat atau isi-isi yang bersifat spiritual itu adalah mendalam dan penting, karena hal itu diciptakan oleh penderitaan, oleh perjuangan dan perbuatan-perbuatan kepahlawanan di tengah malapetaka yang belum pernah ada atau dialami sebelumnya, kelaparan dan perjuangan revolusioner. Kehidupan spiritual yang besar ini tak dapat diekspresikan dengan sederhana lewat bentuk luar yang tajam. Juga hal itu tak dapat dilahirkan lewat perbuatan-perbuatan yang akrobatik, konstruktivisme, kemewahan yang mencolok, dan kemegahan produksi, oleh poster-poster yang indah dan keberanian futuristik, atau sebaliknya, oleh kesederhanaan yang melangkah terlalu jauh seperti menolak skenery, oleh hidung palsu, tata rias yang terlalu dilebih-lebihkan, metode-metode baru yang mengarah keluar, dan overacting yang biasanya dibenarkan oleh kata yang ngetren. Hanya seorang aktor besar, aktor dengan bakat luar biasa disertai kekuatan dan teknik dapat menggambarkan perasaan-perasaan dan hasrat-hasrat yang besar. Ia akan muncul dari
seperti dilakukan oleh Shakespeare pada masanya. Dan seperti Shakespeare, ia akan mewujudkan semua yang terbaik, semua yang diberikan oleh kebudayaan dan teknik-teknik artistik. Tanpa hal itu, maka aktor baru itu tak akan mampu melukiskan aspirasi-aspirasi dunia dan malapetaka manusia. Kejujuran yang terus terang dan intuisi tanpa teknik akan menghancurkan jiwa dan rangsangan aktor ketika ia melukiskan hasrat-hasrat dan emosi besar dari jiwa modern. Dan sementara menantikan penulis lakon dan seniman yang baru itu, adalah lebih baik membangkitkan teknik dalam seni akting yang mengalami kemunduran itu ke suatu tataran yang dihasilkan dalam suasana teknik yang datang dari luar. Hal ini adalah sulit dan merupakan sesuatu pekerjaan yang lama dan sistematis. Tetapi orang-orang revolusioner itu tampaknya tidak sabar. Hal itu merupakan salah satu dari peragai atau sifat-sifat mereka. Seperti pada masa kami dulu, kehidupan yang baru itu tidak mau menunggu. Ia menginginkan hasil yang cepat, kemenangan, serta tempo yang cepat. Tanpa menunggu evolusi batinia yang wajar, maka pembaruan itu sebenarnya memperkosa seni, kreativitas aktor-aktor dan penulis naskah. Dan selama orang-orang teater yang baru itu memang belum lagi lahir, maka mereka mengerjakan atau melakukannya lewat sastra-sastra klasik yang berbicara tentang orang-orang besar dan perasaan-perasaan besar dan membentuknya kembali sambil memberkahi mereka dengan bentuk-bentuk luar yang tajam yang begitu diperlukan oleh penonton-penonton modern. Dalam antusiasme mereka, para pembaru itu telah salah mengambil bentuk luar yang baru itu untuk merenovasi isi-isi batinia. Salah paham seperti itu memang adalah umum tak kala segala sesuatu dikerjakan dengan tergesa-gesa. Dan apa yang terjadi di sini adalah pengulangan terhadap apa yang terjadi pada kami. Cuma sebaliknya. Dalam perjuangan kami menentang konvensionalitas, kami salah mengambil penafsiran terhadap hidup yang bersifat luaran saja untuk suatu seni baru. Para pembaharu dan orang-orang revolusioner dalam bidang teater dewasa ini, dalam perjuangan mereka menentang hal itu, telah tergairahkan oleh hal-hal yang sudah lazim. Tetapi modernisasi yang dilakukan terhadap yang bersifat klasik tidak membawa hasil yang serius. Dan hal itu betul-betul dapat terpahamkan. Adalah mustahil menggantikan yang tua. Yang tetap masih muda adalah mustahil menggantikan yang tua. Yang tetap masih muda. Pushkin ke Mayakovsky. Seperti mustahil mengubah Kramskoy menjadi Tatlin, Glinka menjadi Stravinsky, dan Daidov menjadi Ferdinandov atau Tresteli. Mencoba memodernkan yang klasik. Orang-orang revolusioner dalam bidang teater itu pada saat yang bersamaan mencoba untuk maju terus tanpa seorang penulis atau pengarang pun. Mereka mementaskan tontonan-tontonan yang permai tanpa mempertimbangkan temanya. Mereka mempertunjukkan teater demi teater itu sendiri, cuma untuk membisingkan penonton dengan produksi-produksi yang hingar-bingar, yang semarak, trik-trik atau tipuan akting dan keanekaan, atau mempergunakan tema-tema yang berbau politik dan sosial dan menghidangkannya dalam bentuk-bentuk baru, menarik, dan kadang-kadang mempergunakan bentuk-bentuk artistik yang penuh bakat. Kadang-kadang pertunjukan mereka mengejar tujuan-tujuan yang berfaedah atau bermanfaat dengan pemain-pemain yang mempertunjukkan penemuan-penemuan ilmiah dan lain-lain. Pada suatu waktu, penyakit malaria menjangkit dan Anda perlu untuk mempopulerkan metode-metode untuk mempertanyakan. Pada suatu waktu, penyakit malaria berjangkit dan Anda perlu untuk mempopulerkan metode-metode untuk memberantasnya. Sebuah balet dipentaskan untuk keperluan ini yang memperlihatkan seorang pengembara tertidur di dekat rawa yang penuh alang-alang. Alang-alang digambarkan lewat wanita-wanita cantik setengah telanjang. Sang pengembara digigit oleh seekor nyamuk dan laki-laki pengembara itu lalu menari-nari menggambarkan seorang yang sakit. Lalu sang dokter datang memberikan beberapa butir pil kina padanya, lalu ia menari-nari dalam keadaan normal. Ada juga usaha untuk mempergunakan balet itu untuk mempopulerkan penemuan-penemuan teknik.
untuk memperlihatkan bagaimana perkakas atau alat tenun dan mesin-mesin lainnya bekerja. Untuk mempopulerkan adegan-adegan tentang etika dan moral dilakukan lewat pementasan-pementasan tentang sekitar yang bersifat realistis, tentang pengandalian terhadap prasangka kriminal seperti penulis, pendeta-pendeta, para pelacur, dan lain-lainnya. Jika teater itu mampu memenuhi tugas-tugas artistiknya dan manfaatnya, maka teater itu akan lebih berguna dan kita pantas untuk bergembira karena aktivitas-aktivitasnya yang macam-macam itu. Tetapi adalah keliru untuk menyalahgunakan kecenderungan-kecenderungan atau ilmu-ilmu pengetahuan yang berguna yang sering diklaim sebagai dasar dari teater baru itu. Karena kreativitas itu terletak pada dasar dari semua seni. Sebuah pertunjukan yang biasa, khotbah atau agitasi, janganlah dikelirukan dengan seni yang sesungguhnya. Dalam bidang akting, sementara senantiasa memunculkan bakat-bakat baru yang akan memuaskan permintaan atau tuntutan masa itu. Mereka melangkah ke yang baru itu hanyalah karena baru saja, tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai atau tidak dengan tugas-tugas yang paling mendasar dari seni itu. Bila kita dalam ketiadaan seniman yang bisa berbicara tentang perasaan-perasaan besar, walau sekiranya hal itu pada lakon-lakon tua yang klasik. Dalam ketiadaan persyaratan-persyaratan yang diperlukan yang membolehkannya inkarnasi dari emosi-emosi manusiawi dan mengembangkan teknik-teknik kreatif sang aktor. Mereka menyerobot begitu saja, seperti yang juga kami lakukan pada masa kami. Yang dapat secara langsung dapat dilihat dan didengar, yaitu bentuk-bentuk luar, tubuh, kelenturan gerakan, suara, deklamasi. Dengan bantuan itu semua, mereka mencoba menciptakan suatu bentuk interpretasi skenik yang tajam. Dan di sini juga dalam antusiasme yang berkelebihan terhadap hal-hal di luar tersebut, banyak yang memutuskan bahwa emosi dan psikologi merupakan sifat-sifat yang tipikal seni borjuis, dan bahwa seni kaum proletar haruslah didasarkan pada kebudayaan fisik sang aktor. Lagi, metode-metode akting tua didasarkan pada hukum-hukum organik dari fitrah kreatif yang dipandang sebagai sesuatu yang realistis, dan oleh sebab itu sudah kuno sepanjang kita peduli pada seni baru. Seni dari bentuk luarnya yang konvensional. Cara pemujaan terhadap bentuk ini ditopang oleh pendapat yang lebih menyebar bahwa jenis pementasan seni yang baru itu adalah sesuai dengan selera serta pemahaman dari para penonton proletariatan baru yang secara mutlak membutuhkan metode-metode akting yang baru dan perlengkapan ekspresi yang baru pula. Tetapi, dapatkah kepilikan dan selak-beluk dari bentuk artistik yang bersifat luar pada sekarang ini ditimbulkan oleh selera-selera primitif kaum proletar dan bukan oleh epikurisme dan kehalusan budi bahasa para penonton sebelumnya, borjuis? Katakanlah kebudayaan borjuis. Apakah overacting yang modern ini merupakan hasil dari kekenyangan? Seperti ucapan yang terdapat pada Rusia kuno yang mengatakan, terlalu banyak makanan yang baik atau bagus membuat kubis menarik. Lewat pengunjung-pengunjung teater, dapat dinilai bahwa penonton proletar itu menyukai lakon-lakon yang dapat membuat mereka tertawa dan menangis dengan air mata betulan. Mereka tidak menghendaki bentuk-bentuk yang diperhalus, tetapi perasaan-perasaan manusia yang sesungguhnya yang diekspresikan secara sederhana dan dapat dipahami, tetapi dalam bentuk yang kuat dan meyakinkan. Dalam seni, seperti dalam makanan mereka, ia tak bisa dengan masakan yang pedas yang merangsang selera makan. Secara spiritual, ia lapar dan menginginkan hal-hal yang sederhana, makan yang penuh nutrisi untuk jiwanya. Dan dalam kesenian kita adalah makanan seperti itu yang paling sulit disiapkan. Adalah sayang memang bahwa hidangan sederhana dengan imajinasi yang kaya adalah hal yang paling sulit dalam kesenian kita, dan ditakutkan dan ditolak oleh semua mereka yang belum menguasai seni akting kita. Aku cuma berharap agar segera berakhir bahaya dan prasangka-prasangka yang merusak itu, di mana seni dengan polesan semarak pada luarnya itu
dan juga acting-acting yang cuma memperhatikan gerakan-gerakan tubuh bagian luar tersebut yang dipandang perlu oleh orang-orang proletar tersebut. Orang-orang mempropagandakan kredo teater modern yang baru, yang bermunculan tiap hari dengan tes-tes, prinsip-prinsip, sistem-sistem, dan metode-metode baru. Dari propaganda seperti itu, mereka memberikan ceramah-ceramah dan mengadakan diskusi-diskusi. Sebuah prinsip dimantapkan hanya dalam suatu minggu dan diganti dengan prinsip-prinsip yang bertentangan secara diametral pada minggu berikutnya. Sifat yang tergesa-gesa dan waktu yang tak wajar dalam pencarian yang baru ini memunculkan banyak anekdot. Sebagai contoh, sebelum revolusi, ada seorang aktor yang udik dan picik yang mementaskan lakon Ostrovsky. Setelah revolusi Oktober, segala sesuatunya berubah. Sutradara yang baru mementaskan lakon yang sama dengan aktor yang sama, tetapi menitik beratkan pada kecenderungan yang baru. Pada akhir masa pementasan itu, sang aktor memerankan peran yang sama di kota yang lain di bawah sutradara yang lain yang memberikan padanya tugas lain yang berbeda. Jadi, selama pertunjukan-pertunjukan yang semusim itu, aktor yang sama telah memainkan peran yang sama sesuai dengan 3 prinsip yang berbeda. Dapatkah Tommaso Salvini sendiri atau Maria Yermolova mempertunjukkan keanekaan bakat seperti itu? Adalah hal yang serupa bila kita meminta seorang perupa seperti Repin untuk membuat 3 lukisan dalam 8 bulan, suatu ala Repin, satu ala Gauguin, dan satu lagi ala Malefic. Hal yang kami kemukakan itu adalah apa yang terjadi dalam dunia teater pada waktu teman-teman kami kembali ke Moskow. Dalam suasana yang begitu membingungkan, apakah memungkinkan untuk melakukan reorganisasi rombongan yang terbagi-bagi itu dan menjabarkan perspektif-perspektif baru dan langkah-langkah baru bagi kesenian kami? Tepat seperti 17 tahun sebelum hal seperti itu, sebelum perjalanan kami yang pertama ke luar negeri dalam tahun 1906, kami menemukan diri kami dalam kebuntuan. Adalah perlu untuk melihat keseluruhan gambaran dari kejauhan dengan maksud untuk bisa melihat bagaimana persoalan sesungguhnya yang ada di sana. Singkatnya, adalah perlu untuk meninggalkan Moskow untuk sementara. Dan atas alasan itu kami memutuskan untuk mengambil keuntungan dari tawaran yang kami terima dari Eropa dan Amerika dan berangkat ke sana dari September 1922 sampai Agustus 1924. Selama tur tersebut, kami telah melukiskan 56 kali pementasan dengan naskah-naskah Tsar Fyodor, The Sherry Orchard, The Lower Deep, The Street, Ivanov, Uncle Vanya, The Mystery of the Inn, The Enemy of the People, A Now Stupid in Every Wish Man, The Karamazov Brother, The Provincial Girl, The Death of Pushkin, dan In the Hand of Life. Nemirovich Desenko tidak dapat ikut dalam tur tersebut karena ia harus tinggal di Moskow dengan sisa-sisa teman-teman kami dan teman-teman dari The Musical Studio yang telah ia bangun di Moscow Art Theater. Kami tidak dapat menulis tentang tur kami itu dalam buku ini karena keterbatasan tempat. Tak mungkin dikatakan dalam beberapa halaman. Namun demikian, selama perjalanan itu, aku membuat penemuan baru penting dalam bidang suara, sound, dan ucapan. Aku tulis dalam beberapa kata saja. Semuanya bermula di Berlin sebagai hasil dari latihan-latihan dan kerja yang intensif sebagai seorang sutradara dan aktor, seperti juga aneka pidato yang harus kulakukan sebagai seorang wakil dari teater kami. Suara yang parau yang diikuti kelemahan dalam suara dan kecenderungan untuk merasa lebih merintangi pekerjaanku. Di depan, terbentang Amerika yang sesuai dengan kontrak memang berisi schedule yang padat. Perhatianku pada suaraku memaksa aku untuk melakukan latihan-latihan vokal setiap hari seperti yang pernah disarankan oleh Komisar Revensky dan kemudian oleh Gukovo dan Bogdanovic pada Bolshoi Theater Opera Studio yang kupimpin. Namun demikian, sekitar hotel tidaklah kondusif untuk melakukan latihan-latihan itu. Ada waktu ketika tetangga-tetangga yang naik pitam akan mengetuk-ketuk tembok, dan pada kalian aku merasa malu membiarkan orang lain mendengar nyanyianku yang tak karuan.
Semua itu memaksa aku untuk melakukan latihan-latihan dengan mengurangi tinggi suaraku, dan ternyata hal itu adalah baik untuk suaraku. Setiap hari selama 2 tahun aku bekerja secara sistematis dengan suaraku dan berhasil dalam memperkuatnya. Yang parau itu lulus dan aku bermain untuk 2 musim di Amerika dan Eropa, ditambah lagi dengan mengambil bagian pada latihan-latihan pagi hari dan berpidato pada macam-macam pertemuan dan resepsi yang diadakan untuk menghormati kami. Apa yang lebih penting adalah bahwa aku suka bekerja, memperbaiki dan meningkatkan mutu suaraku dan memahaminya bahwa hal itu merupakan sesuatu yang praktik dan punya artistik bagi seorang aktor. Menyanyi mengajarkan aku untuk berbicara secara wajar dan alamiah dengan penuh arti dan mulia. Dalam suasana yang sulit ini, aku belum mencapai tujuanku. Barangkali aku tidak dapat mencapainya. Namun demikian, pekerjaanku telah banyak memperlihatkan padaku bahwa aku dapat lulus menghadapi generasi-generasi yang lebih muda. Semua itu adalah hasil dari pencarian yang kumulai di Opera Studio. Sepulangku dari tur 2 tahun, kami menemukan banyak perubahan di Moskow dan banyak yang mengejutkan aku. Untuk memulai sesuatu kehidupan kreatif di teater pemiskinan yang terjadi pada penonton dan langkanya pengunjung pada banyak teater, tampaknya sangatlah tajam bila dibandingkan dengan di Barat. Di Barat yang tetap mandek setelah Perang Dunia I. Sayangnya, aku tidak dapat menyimpang dari garis yang telah kuambil dalam berbicara tentang keindahan pergelaran yang dilakukan oleh Nemirovich Dasenko di Moscow Art Theater ketika kami sedang tur ke Amerika dan Eropa. Dalam buku ini yang berbicara tentang hidupku dalam seni, aku dapat menyentuh soal musik, tetapi cumalah sebatas pengaruhnya yang langsung dalam perkembangan artistiku. Dalam hubungannya dengan teater lain, aku sangat surprise melihat bahwa banyak dari eksperimen tersebut kini telah membawa hasil yang baik. Dapat dikatakan bahwa kami kini memiliki semua macam teater yang bersifat agitasi dengan satir politik dan kecenderungannya, sandiwara modern dengan trik-trik pementasan yang berani, dan berbakat dengan pola-pola Amerika. Apa yang disebut teater koran dan feuilleton, di mana lakon-lakon didasarkan pada peristiwa-peristiwa mutakhir. Teater-teater eksperimental dan teater sintetik tanpa penemuan apapun oleh mereka sendiri, tetapi yang kini tahu bagaimana mengadaptasi yang terbaik yang ada di teater-teater lain. Seni baru itu menyempurnakan penggunaan arsitektur yang indah dan prinsip-prinsip seni patung, dan juga menyempurnakan paham konstruktivisme dan ruang pentas. Tak ada teater tanpa melakukan hal-hal seperti itu. Skenario yang fantastis, busana dan produksi dilakukan secara mencolok dan kadang-kadang dengan penekanan yang begitu terampil dan penuh artistik. Tata rias yang berani dengan rambut emas atau perak, gaya futuristik terhadap wajah-wajah yang seperti dilukis, props-props dengan cardboard, dan detil-detil menyerupai seni pahat memang telah diterima oleh hampir semua teater. Banyak permasalahan pentas yang lama kini kami hadapi dan telah kita pecahkan. Satu dari prinsip-prinsip yang paling populer dalam masalah produksi telah diperkenalkan oleh Vesevold Merholt. Ia dengan berani memperlihatkan segi yang buruk pentas yang selalu disembunyikan dari penonton. Pada teaternya, pentas itu terbuka dari semua sudut. Pentas tidak dipisahkan dari auditorium dan keduanya membentuk satu kesatuan yang menyeluruh, dan di tengah-tengahnya para aktor bermain. Para aktor disorot dengan cahaya yang terang, sementara di seputarnya agak gelap, dan hanya objek-objek yang mendapat sorotan lampu yang menjadi perhatian para penonton. Cukup sederhana, tetapi tampak terampil. Meyerhold telah menyingkap untuk selamanya gerbang teatrikal yang selama ini merintangi aktor dan sutradara dalam lakon-lakon tersebut. Gerbang pentas tersebut adalah terlalu besar dan bingkainya, figuranya yang dibentuk oleh cahaya itu mempersempit ruang bagi aktor dan seperti menekan dia.
Usaha-usaha untuk menghindari hal-hal itu dengan bantuan kain atau layar dekoratif dan Golby malah memperburuk karena semua itu mengalihkan perhatian penonton dari para aktor. Pada teater Mayer Hall, baik portal, gerbang maupun lengkungan tidak ditutup dengan layar. Penonton tidak melihat hal itu dan oleh sebab itu memusatkan perhatiannya pada apa yang ingin diperlihatkan oleh sutradara, apakah itu sebuah layar atau tabir kecil atau objek-objek lainnya. Jelas sudah bahwa ada keterkejutan oleh penemuan-penemuan besar dalam bidang teknik yang ekspresif. Tapi diragukan lagi bahwa kini kita memiliki semacam tipe baru aktor. Sampai kini masih banyak aktor dengan huruf kecil. A. Aktor akrobat, penyanyi penari, dikter atau deklamator, pamflet, orang jenaka, agitator politik, semua terlibat menjadi satu. Aktor-aktor baru itu dapat melakukan apa saja. Meyakinkan lagu-lagu cinta, membaca sebuah puisi atau sebuah monopolai, memainkan piano atau biola, menarik foxtrot, berjungkir balik, berdiri dan berjalan dengan tangan, mempertunjukkan tragedi atau cerita jenaka. Tentu saja ia bukanlah ahli dalam semuanya itu, cuma seorang pengembar atau pecinta. Karena seorang badut sejati dapat dengan wajar melakukan akrobatik dengan lebih baik, menjadi seorang penari yang baik, bahkan dari korps de ballet dapat menari lebih baik, dan seorang pianis sejati atau pemain biola yang dapat memainkan alat-alat itu lebih baik dibandingkan dengan seorang aktor. Namun demikian, pola gerak aktor yang multibentuk, fleksibilitas tubuh dan keseimbangan, diksi dan keseluruhan alat perlengkapan yang ekspresif, yang semuanya begitu dibutuhkan oleh teater, tidaklah begitu cepat membawa hasil yang bermutu. Selama kebudayaan fisik dari tubuh kita membantu tugas-tugas kreatif yang pokok kesenian, yaitu mencapai emosi-emosi manusia dalam bentuk yang artistik, aku akan menyambutnya dengan hati yang terbuka, pencapaian-pencapaian ekspresif baru oleh para aktor kontemporer itu. Tetapi, pada saat kebudayaan fisikal itu menjadi tujuan dalam kesenian, maka pada saat itu aku akan melambatkan proses kreatif dan menimbulkan suatu keretakan antara keinginan yang bersifat spiritual dan konvensi-konvensi aktor yang bersifat eksternal. Suatu saat di mana terjadi penekanan terhadap perasaan dan pengalaman-pengalaman, maka di sana aku akan menjadi penantang yang kuat terhadap pencapaian-pencapaian baru yang bagus itu. Kenapa teater yang baru itu, dibalik keberhasilannya pada pencapaian-pencapaian yang bersifat lahiriah itu, tampak begitu usang dan tua atau kuno? Kenapa orang-orang merasa bosan terhadapnya? Apakah karena seni modern itu tidak abadi, tapi cumalah fashionable? Atau barangkali karena kemungkinan pementasan yang terlalu menitik beratkan pada segi-segi luarnya itu adalah bagian yang sangat terbatas dan oleh sebab itu menjadi suatu malapetaka bila diulang, yang secara wajar lalu menjadi membosankan. Bila kita melihat dengan seksama, kita akan melihat bahwa seni baru itu adalah mempergunakan kemungkinan pementasan lama yang sama yang telah kami pergunakan pada masa lalu. Platform yang sama, layar-layar, drapery, bludru hitam, metode-metode seni rupa kaum Letwitz yang ekstrim, dengan mana kita menyembunyikan seni akting yang sudah usang. Hal itu memperlihatkan bahwa kemungkinan produksi yang hanya mengandalkan unsur-unsur luarnya dengan sangat jelas telah dipergunakan sepenuhnya, dan bahwa tak ada lagi yang baru yang dapat dicari dalam suasana seperti itu. Yang baru kini telah diciptakan dengan melupakan yang lama, tetapi muncul dalam bentuk kombinasi-kombinasi baru. Lalu kenapa kita bosan dengan teater baru itu? Apakah masalahnya karena terlalu menekankan pada unsur-unsur atau segi-segi luarnya? Karena bagaimanapun juga, keindahan dan ketajaman dalam bentuk tak dapat hidup atau berada dengan sendirinya di atas pentas. Segi-segi luarnya tersebut haruslah disesuaikan atau dibenarkan oleh emosi, dan barulah setelah itu kita dapat menggerakkan penonton. Kemalangan yang menimpa seni modern adalah
Sementara produksi dan kemungkinan-kemungkinan akting yang menekankan pada segi-segi luar itu telah berkembang secara maksimum dan kini menghadapi kekalahan yang sangat, maka kemungkinan-kemungkinan inner kreativitas yang tumbuh dari dalam telah dilupakan seluruhnya. Tambahan lagi, mereka secara sembrono telah disangkal oleh para pembaharu. Itu yang melupakan fakta bahwa fitrah manusia tak dapat diubah dalam bahasa tubuh atau raga jasmani ini tak dapat hidup tanpa jiwa. Dan dalam suasana seni yang mengandalkan segi-segi atau faktor-faktor luar itu, yaitu seni yang mengandalkan bentuk luar itu, aku akan heran atau dikagetkan oleh skor keberhasilan luar biasa yang dilakukan oleh aktor-aktor baru itu dalam suasana atau lingkungan penciptaan yang batiniah dan spiritual yang selama ini tidak pernah memuaskan diriku, yang secara fundamental merupakan fenomena yang berbeda. Teater baru tidak mementaskan aktor kreator tunggal yang kuat dalam menggambarkan emosi-emosi manusia. Juga tidak bekerja lewat suatu metode baru yang tunggal, membangun sesuatu ensemble yang cemerlang. Dalam satu kata, tak ada pencapaian apapun dalam bidang kreatif yang bersifat spiritual. Aku terheran-heran juga karena bermasalah dengan bentuk skeneri yang baru itu tampak berbaliknya perhatian para aktor kepada metode-metode akting yang tak berjiwa, yang sudah usang, yang diwariskan dari melodrama Prancis yang sudah usang dan vakum. Tetapi aktor-aktor tua dari zaman nenek kami dulu adalah ahli expert dalam menggunakan metode tersebut yang mereka terima dari kebudayaan yang sudah tua. Aktor hari ini menggunakan metode kunonya sebagai seorang pencinta seni saja. Bagaimana caranya kita menjelaskan bahwa bentuk luar dari seni modern telah dipenuhi dengan sampah akting yang sudah kuno yang secara naif diperlakukan sebagai sesuatu yang baru? Alasannya sudah jelas. Aku telah berbicara soal itu sebagai sesuatu di mana alam menerjang balik dengan sekuat tenaga terhadap mereka yang memperkosanya. Adalah sudah cukup melengkapi seseorang aktor dengan suatu tugas kreatif yang berada di luar kemampuannya, dengan demikian diterapkan dengan cara paksaan. Dan dengan segera merasakan bagaimana hal itu bersembunyi dalam ketakutan dan mendorongnya ke depan lewat trik-trik yang kasar. Dan makin berat tugas itu dihadapi oleh aktor, maka makin primitif, naif, dan kasar persediaan bahan pementasan yang akan dilemparkan pada penonton. Haruslah muncul dalam pikiran kita bahwa tugas-tugas yang diberikan pada aktor dewasa ini memang betul-betul sulit dan beraneka ragam. Pertama, ia harus membenarkan atau memberikan alasan terhadap bentuk artistik produksi dan akting luarnya. Berani, tajam, bahkan nekat itu. Untuk bisa menghadapi hal itu, aktor itu membutuhkan sebuah teknik dalam inner teknik yang sempurna yang membuat dia mampu menghidupkan bagian atau perannya, dan aktor modern tidak mendapatkan hal-hal itu. Kedua, kita harus tahu bagaimana memodernkan para penulis itu secara menyeluruh dari mereka dan menggantikan kreasinya bukan cuma secara luarnya saja, tetapi juga secara spiritualnya oleh kreasi ciptaan para aktor itu sendiri. Ketiga, kita harus mencabik-cabik jiwa lakon-lakon tersebut dan menggantikannya dengan sesuatu kecenderungan atau tujuan yang bermanfaat. Dan bila tugas yang pertama dan kedua itu terlalu sulit, maka yang terakhir memang tak terpecahkan secara mutlak. Lalu agak menakjubkan bahwa perasaan kreatif itu melarikan diri dari sang aktor yang menemukan dirinya dalam keadaan mandek dan mencoba menggantikannya dengan desain yang paling kasar, paling tua, paling naif, dan telah dilupakan yang diloloskan sebagai suatu bacaan yang baru, plastis, dan metode akting. Bukankah waktunya untuk memikirkan kini bahaya yang dihadapi oleh kesenian dan mengembalikan jiwanya, semangat padanya? Bahkan bila toh hal itu harus dilakukan atas biaya dari bentuk luar yang indah yang telah menggantikan yang tua itu. Ini adalah perlu untuk memberikan stimulasi secepat mungkin budaya spiritual dan teknik pada aktor dan mengangkatnya pada taraf budaya fisiknya. Barulah setelah itu, bentuk baru itu akan menerima dasar-dasar batiniah yang perlu dan pembenarannya, di mana tanpa hal itu adalah tidak hidup
dan kehilangan haknya untuk ada. Tentu saja, kerja ini akan lebih rumit dan kerumitannya tak terbandingkan dan lebih lama. Adalah jauh lebih sulit untuk memberikan batasan terhadap perasaan-perasaan dan pengalaman ketimbang bentuk luarnya dari perwujudannya itu. Tapi teater lebih membutuhkan kreativitas spiritual dan oleh sebab itu adalah perlu menangani tugas tersebut tanpa ditunda-tunda lagi. Bagaimana melakukannya dan apa peranku dalam tugas baru ini?